sore semuanya. Selamat sore ya. Semoga masih bersemangat mengikuti acara ini. Masih semangat ya Bapak Ibu, teman-teman semuanya masih fit ya, semangat ya. Masih ya. Oke. Perkenalkan dulu sebelumnya kan ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Nah, maka biar kenal dulu nih sama saya. Perkenalkan dulu saya Felita. Saya dari Yayasan Indonesia Jerman, Student Collect Indonesia. Dan 30 menit ke depan, jadi nggak lama kok, 30 menit ke depan saya akan menjelaskan atau memberikan informasi kepada Bapak Ibu, teman-teman sekalian mengenai studi di Jerman, seperti itu ya. Dan semoga informasi yang saya berikan bisa bermanfaat buat Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang memang mempunyai rencana untuk berkuliah di Jerman, begitu ya. Oke, sebelumnya saya ingin bertanya, teman-teman, siapa yang ingin berkuliah di Jerman? Coba angkat tangannya. Wow, banyak ya. Oke, saya pengen tahu dulu dong sebelumnya, kenapa sih teman-teman nih, kakak-kakak pengen kuliah di Jerman, terpikir gitu untuk kuliah di Jerman. Boleh dong, kakak yang ini deh. Kakak yang ini boleh nggak? Kenapa sih kakak pengen banget gitu kuliah di Jerman? Boleh berdiri? Kenapa kak? Oh, pengen cari pengalaman baru. Oke, ada lagi? Oke, pengen bekerja juga ya. Kalau kakak sebelahnya, kenapa nih pengen di Jerman juga nggak? Kakaknya, gimana? Kenapa kakak terpikir gitu pengen kuliah gitu di Jerman? Oh, pengen tahu gitu ya, pendidikan di Jerman itu kayak apa sih gitu ya. Oke, terima kasih kakak-kakak. Oke, oke. Jadi sebagian besar nih kalau tadi saya lihat ya, pengen berkuliah gitu di Jerman. Pasti pengen tahu ya, apa sih step-stepnya gitu untuk bisa berkuliah gitu di Jerman. Nah, sebagai informasi awal, bagi teman-teman yang ingin berkuliah di Jerman, setelah lulus dari SMA, itu tidak bisa langsung melanjutkan ke S1 di Jerman, di universitas di Jerman, gitu ya. Kenapa? Karena memang ijazah SMA kita itu belum cukup, gitu ya, untuk bisa langsung mendaftar ke S1 atau bachelor di Jerman, gitu ya. Nah, maka perlu adanya penyetaraan. Bapak Ibu, teman-teman semua perlu adanya sekolah penyetaraan. Biar apa? Biar ijazah kita plus dari ijazah dari sekolah penyetaraannya bisa digunakan untuk mendaftar ke S1 di Jerman. Nah, itu yang disebut dengan Studienkolleg. Ada yang pasti udah pernah dengar ya, Studienkolleg? Angkat tangan. Oke, udah pada dengar ya. Jadi belum terlalu banyak nih ya. Jadi Studienkolleg itu apa sih? Studienkolleg itu sebenarnya seperti sekolah kakak, ya, seperti sekolah SMA, ya, ada mata pelajarannya, ada guru-gurunya, per mata pelajaran, tapi semua dilakukan dalam bahasa Jerman, begitu ya. Jadi step pertama kalau kakak mau berkuliah di Jerman harus belajar bahasa Jermannya dulu, itu ya. Oke, kurang lebih kayak begitu ya step-stepnya kalau misalnya teman-teman ingin berkuliah di Jerman. Oke, nah ini yang tadi kita sempat bilang, ini akses umum, jadi melalui Studienkolleg gitu ya. Jadi kalau kakak mau S1 atau bachelor di Jerman, kakak teman-teman harus Studienkolleg terlebih dahulu. Berapa lama sih Studienkolleg? Studienkolleg itu 2 semester gitu ya. 2 semester kurang lebih 11 bulan lah, 10-11 bulan gitu ya. Oke. Nah, karena ternyata, ini ya fun fact nih. Ternyata Studienkolleg itu, ini kita dapat apa ya? Dapat blessing. Kenapa? Karena Studienkolleg itu tidak hanya bisa di Jerman, tapi di Indonesia juga ada, gitu ya. Di Indonesia juga ada. Jadi
kita ini negara yang dapat blessing banget, dapat berkat karena kita nggak perlu jauh-jauh ke Jerman untuk Studienkolleg. Kita bisa Studienkolleg di Indonesia, gitu ya. Kayak apa sih? Nah, ini dia. Studienkolleg di Indonesia, kita ini mungkin ada yang baru pertama kali dengar gitu ya. Karena tadi ada beberapa yang datang ke stand bilang, oh baru tahu loh ada Studienkolleg di Indonesia. Iya nggak sih? Ada yang baru tahu ya? Ini ada yang ngangguk-ngangguk di depan. Berarti ada yang baru tahu nih kalau Studienkolleg ada di Indonesia. Bahkan kita sebenarnya sudah 20 tahun loh teman-teman. Ya, kita udah 20 tahun, udah 40 angkatan. Ya, udah lama gitu ya. Nah, ini dari 2003. Jadi benar ya udah 20 tahun ya, sekarang kan 2023 ya. Jadi kita di Indonesia itu udah 20 tahun, sudah kurang lebih ya 40-41 angkatan. Karena kita 1 tahun ada 2 angkatan gitu ya. Nah, jadi buat teman-teman nih yang mau S1 di Jerman, ini kesempatan emas buat teman-teman buat wah ini beruntung banget nih Studienkollegnya nggak harus di Jerman, tapi bisa di Indonesia, gitu ya. Oke, kita ada di mana? Kita ada di BSD, ini gedungnya. Ya, kita ada di BSD. Buat teman-teman yang kepo bisa datang, ya, bisa datang ke kita. Nah, namanya Grey Building. Oke. Nah, belajar apa aja sih di Studienkolleg? Nah, Studienkolleg itu tadi sebenarnya udah sempat saya singgung, jadi seperti sekolah, kakak ya. Teman-teman semua, Studienkolleg itu seperti sekolah. Jadi, kalau sekolah SMA kan ada jurusannya ya, ya nggak sih? Apa kayak IPA, IPS gitu ya, bener ya. Ada juga beberapa sekolah yang masih ada jurusan bahasanya gitu ya. Sama, jadi Studienkolleg itu juga ada kayak pembagian jurusannya, tergantung dari nanti teman-teman mau berkuliah apa, gitu ya. Oke, nah kalau di Studienkolleg Indonesia kita ada tiga kayak penjurusannya ya. Yang pertama ada T. Nah, T-kurs ini apa sih? Kelas T ini apa sih? Kelas T ini adalah buat teman-teman yang ingin berkuliah jurusan teknik, arsitektur, komputer gitu ya. Masuknya ke kelas T. Nah, belajarnya apa sih? Nah, tadi saya udah sempat singgung ya, kalau Studienkolleg itu kayak SMA, kayak pelajaran SMA dalam bahasa Jerman. Pelajarannya apa aja? Tidak ada bahasa Jerman, ada matematika, fisika, kimia, dan informatika. Nah, ada lagi nih, selain T, kita ada M. M itu adalah buat teman-teman yang ingin kedokteran, ya, kedokteran gigi, farmasi, biologi. Nah, masuknya kelas M. Belajarnya apa sih? Belajarnya bahasa Jerman, matematika, fisika, kimia, dan biologi. Nah, terus saya anak IPS, gimana dong? Bisa nggak? Don't worry, be happy. Kita ada WKUS, ya, itu buat teman-teman yang ingin jurusan sosial. Ya, ekonomi, bisnis, akuntansi, itu semuanya masuk ke W. Belajarnya apa sih di kelas W? Nah, belajarnya ada bahasa Jerman, ada bahasa Inggris juga, ada ekonomi, ya, ada ilmu sosial, ya, lalu ada matematikanya juga pasti. Ya, kalau kakak yang tadi mau kuliah apa coba? Oh, mau S2. Kalau kakak? Oh, IT. Oh, oke. Oke, berarti masuknya ke T-kurs ya. Nah, oke. Nah, setelah 2 semester terus ngapain? Nah, setelah 2 semester akan ada ujian akhir. Ya, akan ada ujian akhir. Jadi kayak selesai SMA pasti ada ujiannya ya kan? Nah, akan ada ujian akhir yang disebut dengan namanya Verstellungsprüfung. Gitu ya. Nah, untuk ujian Verstellungsprüfungnya karena kita berafiliasi sama Hannover, bahkan penguji dari Hannover itu ini ketemu langsung sama anak yang sedang diuji, gitu ya. Kalau dulu mereka datang, gitu ya, ke tempat kita datang langsung uji.
Karena mungkin sejak pandemi kita video conference, jadi tetap ya pihak Student Collect Hannover-nya, karena kita berafiliasi, kontrol langsung, menguji langsung, gitu ya. Jadi secara kualitas sama, ya. Oke, nah ini contohnya, ya. Ini contoh ijazah. Bahkan dari Student Collect Indonesia yang mengeluarkan ijazahnya dari ini Niedersächsische Student Collect Hannover, ya. Dan ijazah ini teman-teman bisa dipakai untuk apply ke universitas seluruh Jerman, ya. Ada banyak tadi yang nanya gitu ya. Ada banyak, wah ini nilainya 1 semua lah kebetulan. Yang ditampilin yang bagus ya. Nilainya kebetulan 1 semua, ya. Karena banyak yang nanya, katanya Student Collect Indonesia cuma bisa daftarnya di Hannover. Enggak ya, hoax kalau kata anak zaman now ya. Namanya hoax. Jadi ijazah dari Student Collect Indonesia bentuknya kayak gini dan bisa dipakai untuk mendaftar ke seluruh universitas di Jerman, ya. Dan kalau teman-teman sudah bisa dapat ijazah seperti ini, berarti kemampuan bahasa Jerman teman-teman itu dianggap sudah setara dengan C1, ya. Oke, ya tuh. Nah, sekarang banyak yang nanya, ini keuntungannya apa sih kalau Student Collect-nya di Indonesia? Nih ya, saya cerita. Oke, keuntungan yang pertama. Keuntungan yang pertama dari segi waktu. Ini saya dengar cerita sendiri ya dari alumni yang dari Student Collect Indonesia. Ditanya, kenapa kamu maunya ke Student Collect Indonesia? Jawabannya pertama, dari segi waktu dulu deh. Dari segi waktu, itu lebih menguntungkan untuk mereka, gitu ya, lebih menguntungkan untuk mereka. Kenapa? Karena begitu lulus, asal dia udah punya bahasa, kemampuan bahasa minimal di B1, sudah lulus, dia bisa masuk ke Student Collect Indonesia di tahun yang sama. Jadi nggak perlu menunggu lama, gitu ya. Itu salah satu keuntungannya. Kedua, ini yang menguntungkan juga. Jadi untuk informasi, biasanya kita dari Student Collect Indonesia itu memberikan evaluasi hasil belajar teman-teman selama di semester pertama. Jadi nih, teman-teman sudah selesai belajar semester pertama, biasanya teman-teman berserta orang tua akan diundang dan untuk bertemu dengan kepala akademik untuk mendiskusikan hasil belajar teman-teman. Di Jerman nggak akan ada ya, nggak mungkin kan orang tua dipanggil, sini nih hasil belajar anaknya kayak gini. Nggak mungkin kan? Nggak mungkin ya. Nah ini cuman mungkin kalau Student Collect-nya di Indonesia gitu ya. Jadi orang tua masih bisa mantau, masih bisa lihat nih anak saya nilainya gimana ya, bagus nggak ya, belajarnya bener nggak ya, jangan-jangan main deh. Gitu kan. Kalau di Jerman kontrolnya lebih susah ya. Iya nggak sih? Bisa. Kamu di mana? Iya, saya lagi di Student Collect, padahal masih tidur. Kan nggak ada yang bisa ngecek, ya nggak? Nah, kalau di Indonesia orang tuanya masih bisa ngecek, gitu ya. Dan jangan khawatir, standarnya sama dengan Student Collect yang di Jerman, gitu ya. Oke, ya tadi udah disebut ya, faktor waktu juga, faktor keuangan juga, ya. Faktor keuangan juga, ini mungkin buat orang tuanya kepo nih ya, kalau dari segi keuangan gitu. Jadi faktor keuangan Student Collect di Indonesia kalau dihitung-hitung bisa lebih murah dibanding dengan Student Collect di Jerman. Oke. Nah, ini salah satu keuntungan lagi kalau teman-teman Student Collect-nya di Indonesia. Jadi bagi teman-teman yang memang nilainya baik, ya, nilainya baik, nilai SMA-nya, ijazahnya, raportnya, dan nilai di Student Collect-nya baik, kami sebagai salah satu sekolah Jerman yang ada di luar Jerman itu bisa merekomendasikan teman-teman untuk mendapatkan beasiswa dari DAAD. Gitu ya, ini salah satunya nih, ya, salah satunya. Kalau teman-teman Student Collect di Jerman bisa nggak? Iya nggak bisa, ya. Itu salah satu
keuntungan gitu ya. Jadi buat teman-teman yang nilainya bagus gitu ya, terus dilihat nih sama kepala akademik, oh nilainya bagus nih, ya udah kita rekomendasikan gitu ya. Kapan lagi nih bisa dapat chance untuk mendapatkan scholarship gitu ya. Oke. Nah, selain itu Yayasan Indonesia Jerman juga merupakan sama ya, pusat tes juga. Salah satunya TESDAF. Ya, TESDAF itu kayak kalau mungkin kalau di bahasa Inggris tuh kayak TOEFL gitu ya. Selain itu kita ada ONSET ya. ONSET itu kayak tes cepat ya, placement test untuk mengetahui kemampuan bahasa Jerman dari teman-teman. Gitu. Nah, sekarang persyaratannya apa sih? Persyaratannya gampang kok. Karena persyaratannya yang pasti kita butuh rapot. Ya, rapot kelas 12 dari teman-teman, semester ganjil dan semester genapnya. Selain itu kita butuh ijazah, pasti ya. Kita butuh ijazah teman-teman. Selain itu kita butuh kemampuan berbahasa Jerman teman-teman, minimal di B1. Ya. Terus kalau udah punya semua gimana? Daftar secara online. Zaman now semua digital ya. Jadi nggak perlu repot-repot kucek-kucek ke Student Connect Indonesia bawa dokumen gitu, nggak perlu, tinggal di upload aja gitu ya, gampang ya. Jadi nggak perlu repot-repot kirim, datang gitu ya, nggak, di upload aja ya. Nah setelah itu nanti ada ujian masuknya ya. Ujian masuknya apa sih? Ujian masuknya matematika dan bahasa Jerman. Tapi saya nggak tahu matematika bahasa Jerman tuh kayak gimana. Susah nggak sih? Jangan khawatir. Kita ada kelas persiapan ujian masuk Student Collect. Ya, nanti di kelas itu teman-teman akan dilatih. Ya, teman-teman akan dilatih gimana sih soal-soal ujian masuk bahasa Jerman maupun ujian masuk matematika. Jadi don't worry, ya. Nggak bisa matematika, apalagi matematika bahasa Jerman, bisa belajar. Gitu ya. Jadi jangan takut. Oke. Nah, linknya udah dikasih tuh yayasanindonesiajerman.com. Ini tinggal buka link, upload dokumen, selesai. Ya, gampang ya. Oke, nah sekali lagi rapot kelas 12 atau kelas 3 ya. Terus ijazah sekolah dan kemampuan berbahasa Jerman minimal di B1. Nah, ujian masuknya udah sempat ya, tadi udah dibahas, ujian masuk bahasa Jerman dan matematika, gitu ya. Oke. Nah, sekarang saya pengen masuk ke Student Collect Indonesia, jadwalnya kapan sih? Nah, kita sedang membuka pendaftaran untuk summer semester 2023-2024 ya, 2024. Nah, pendaftarannya kapan? Pendaftarannya sudah dibuka teman-teman sampai awal Maret 2024. Nanti mulai belajarnya di April sampai dengan Januari 2025. Tapi sih belum selesai SMA, gimana? Ya jangan khawatir, bisa masuk yang di winter semester. Kalau untuk winter semester, pendaftarannya masih dibuka sampai Agustus awal 2024 dan mulai belajarnya di September 2024. Gitu ya. Jadi kita 2 kali teman-teman dalam setahun. Jadi jangan khawatir ketinggalan ya. Oke. Nah, kita punya program yang baru sebenarnya, yaitu jadi kita ada Student Connect Indonesia afiliasi Mainz, di mana kita kayak separoh, satu semester di Jakarta dan satu semester di kota Mainz, Jerman gitu. Nah, tapi ini kita tetap persyaratannya 8 orang dan B2 kemampuan bahasa Jermannya. Oke. Nah, buat yang masih pengen tahu tentang Student Connect Indonesia, bisa telepon, bisa email, bisa datang. Ya, bisa datang. Kita dengan senang hati menerima kunjungan teman-teman semua untuk cari tahu sebanyak-banyaknya mengenai studi di Jerman. Karena penting buat teman-teman untuk well informed, ya, untuk tahu
tentang seluk-beluk studi di Jerman kalau memang teman-teman punya interest buat studi di Jerman. Nah, ini kita baru saja merayakan jubileum, ya, jubileum yang ke-20. Tadi sudah sempat dibahas ya, kita sudah 20 tahun. Sekaligus kita ada graduation atau Abschlussfeier dan kita mengundang ini Duta Besar Jerman untuk Indonesia. Ya. Oke, ini foto-fotonya, suasananya kurang lebih kayak gini ya teman-teman. Tuh. Oke, sekian dari saya. Terima kasih untuk perhatiannya. Mungkin saya nggak tahu masih ada waktu untuk sedikit bertanya mungkin. Saya nggak tahu nih MC-nya. MC ada sedikit waktu untuk Q&A. Kalau misalnya boleh, masih ada waktu, boleh. Sebentar ya. Iya. Dulu. Akhir itu adalah jam 4. Oh, kayaknya udah mepet nih waktunya. Oh, udah mepet ya? Oke. Kan Student Collect di luar ada booth ya? Ada ya. Okay. Nah, mungkin kalau ada yang mau ditanya bisa di luar sih. Karena acara berikutnya sebenarnya sudah hampir mulai ini. Oke, baik. Buat yang masih pengen tanya, bisa ke booth kita langsung ya. Oke. Baik, terima kasih. Selamat sore. Terima kasih Felita. Danke Student Collect. Ya.